Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo teman-teman milenial generasi Gen Z. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Ali Muldani, dengan NIM 3402220245 dan rekan-rekan saya. Saya, Farhan Ahmad Fareji, dengan NIM 3402220241. Saya, Adil Sri Fadilah, dengan NIM 3402220244. Dan saya, Taufik Hidayat, saya dengan NIM 3402220244. Oke teman-teman, pada video kesempatan kali ini dari kelompok 6 akan membahas materi tentang kebijakan tarif dan non-tarif dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari SEMM. Halo teman-teman, sebelum kita lanjut materi ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol like, comment, share, and subscribe karena like dan komen kalian sangat berarti bagi kami. 2, 3, kami lagi dot. Cikidot. Nah teman-teman, apa sih kebijakan tarif dan non-tarif? Kebijakan tarif dan non-tarif itu termasuk ke dalam kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan atau current account pada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang atau jasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan perdagangan internasional adalah peraturan yang mengontrol, mengawasi, dan memberi koridor kepada suatu negara dalam melakukan hubungan dagang dengan negara lain. Nah, setiap aktivitas ekonomi, baik secara nasional maupun global, pasti tidak lepas dari suatu kebijakan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk tercapainya suatu tujuan. Dalam perdagangan internasional yang ruang lingkupnya luas, tentu dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengatur kegiatan keekonomian tersebut. Tanpa sebuah kebijakan, roda perekonomian akan berjalan dengan tidak teratur atau justru akan berjalan dengan sewenang-wenang. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan tarif. Kebijakan tarif adalah pengaturan yang sistematik dari bea yang dipungut atas barang dan jasa yang melewati batas-batas negara. Pajak impor dan ekspor dikenakan untuk menaikkan biaya impor barang tertentu. Bagi konsumen dalam negeri, cara ini dapat mengurangi permintaan barang impor karena harganya lebih mahal. Bagi eksportir, tarif membuat produknya kurang kompetitif di pasar tujuan. Selain itu, mengenakan tarif melindungi produsen dalam negeri, termasuk industri yang sedang berkembang, dan dapat melindungi produsen dalam negeri dengan berkontribusi pada penipuan karena praktik yang tidak adil dari produsen asing yang terlibat dalam dumping. Harga jual dengan harga beli lebih rendah dari harga pasar. Oleh karena itu, tarif juga dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah. Tarif digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bea ekspor. Adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut dari suatu negara menuju ke negara lain. Jadi, pajak untuk barang-barang yang keluar dari kostum area suatu negara yang memungut pajak. Kostum area adalah daerah di mana barang-barang bebas bergerak dengan tidak dikenai bea pabean. Yang kedua ada bea transito. Adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga ada bea impor. Adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam kostum area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan terakhir. Nah teman-teman, yang selanjutnya ada perbedaan menurut jenisnya. Yang kesatu adalah ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai barang dikenakan bea tersebut. Yang kedua adalah
Specific duties yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada barang. Yang ketiga adalah specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara spesifik dan ad valorem. Nah, yang selanjutnya ada sistem pabean tarif. Alasan pabean tarif yaitu salah satunya untuk memperbaiki dasar tukar dalam suatu negara dapat mempengaruhi pertukaran antara ekspor dan impor melalui perbedaan tarif. Karena hal ini menyangkut perubahan di dalam permintaan dunia akan suatu barang, maka dapat dijelaskan dengan menggunakan overcurve. Beberapa sistem tarif adalah sebagai berikut. Yang ke satu adalah sistem tarif satu kolom, yaitu sistem pengenaan tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya persentasenya berlaku sama. Yang kedua adalah sistem tarif dua kolom, yaitu sistem pengenaan dua tarif bea masuk yang berbeda suatu produk tertentu, tarif umum dan tarif maksimum minimum. Yang ketiga adalah sistem tarif tiga kolom, yaitu sistem pengenaan tarif yang digunakan oleh negara penjajah. Sistem ini diperluas dari double kolom tarif. Yang selanjutnya adalah efek tarif. Pembebanan tarif terhadap suatu barang dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar tersebut. Beberapa macam efektif tarif tersebut adalah efek terhadap harga, efek terhadap konsumsi, efek terhadap impor, dan efek terhadap retribusi. Sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hambatan non-tarif bekerja. Negara-negara umumnya menggunakan hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional. Keputusan mengenai kapan akan diberlakukannya hambatan non-tarif dipengaruhi oleh aliansi politik atau negara dan ketersediaan barang atau jasa secara keseluruhan. Secara umum, segala hambatan terhadap perdagangan internasional termasuk hambatan tarif dan non-tarif akan mempengaruhi perekonomian global karena membatasi fungsi pasar bebas. Hilangnya pendapatan yang mungkin dialami beberapa perusahaan akibat hambatan perdagangan ini dapat dianggap sebagai kerugian ekonomi, terutama bagi para pendukung kapitalis laissez-faire. Para pendukung kapitalis laissez-faire percaya bahwa pemerintah harus menahan diri untuk tidak mencampuri jalannya pasar bebas. Negara-negara dapat menggunakan hambatan non-tarif sebagai pengganti atau bersamaan dengan hambatan tarif konvensional, yaitu pajak yang dibayarkan oleh negara pengekspor kepada negara pengimpor atau barang ataupun jasa. Tarif adalah jenis hambatan perdagangan yang paling umum, dan tarif meningkatkan biaya produk dan jasa di negara pengimpor. Seringkali suatu negara mencari alternatif terhadap tarif standar karena mereka membebaskan negara tersebut dari membayar pajak tambahan atau barang impor. Alternatif terhadap tarif standar dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap tingkat perdagangan sekaligus menciptakan dampak moneter yang berbeda dari tarif standar. Keuntungan dan kerugian hambatan non-tarif. Yang pertama, kelebihan hambatan non-tarif. Keuntungan utama dari hambatan non-tarif adalah perlindungan industri dalam negeri dari persaingan asing. Dengan menerapkan peraturan dan standar, pemerintah dapat melindungi industri mereka dari impor berbiaya rendah, sehingga mendukung bisnis lokal dan mempertahankan lapangan kerja. Kami akan menjelaskan tentang kekurangan hambatan non-tarif. Salah satu kelemahan paling signifikan dari hambatan non-tarif adalah potensinya untuk mendistorsi perdagangan internasional. Dengan menciptakan hambatan terhadap impor, hambatan non-tarif dapat mengganggu aliran barang secara alami, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan, inefisiensi,
dan distorsi pasar. Tentu saja hal ini disengaja karena hambatan non-tarif seringkali membatasi variasi barang yang tersedia lagi konsumen. Namun hal ini berdampak pada konsumen yang memiliki lebih sedikit pilihan dan mungkin tidak dapat mengakses produk yang berpotensi lebih unggul atau lebih terjangkau. Oke, teman-teman, mungkin penjelasan materi tentang kebijakan tarif dan non-tarif dicukupkan sekian. Kami dari kelompok 6, saya Ali Muldani, saya Adil Fadilah, saya Taufik Hidayat, Saya Farhan Ahmad Arizi. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.